Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah keselamatan yang besar. Ayat yang pertama, karena itu kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Konteks daripada yang kita dengar itu adalah firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan? Keselamatan itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Diberitakan kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ayat inilah yang memberikan dorongan kepada saya dan kita semuanya, supaya setiap kali ibadah kita akan ambil waktu untuk berdoa bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Apakah saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mengikuti ibadah lewat berbagai macam platform medsos dan bahkan lewat radio. Dan ketika terus saya doakan, saya gumulkan, Tuhan, apakah ini yang akan kau lakukan? Dan Tuhan katakan ya. Setiap pemberitaan firman, dan firman itu keluar dari mulut Allah, dan firman itu pasti terjadi. Apakah saya dan saudara punya karunia mujizat atau tidak? Seperti yang mungkin banyak dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara khusus. Mereka punya karunia kesembuhan, mereka punya karunia mujizat dan sebagainya. Baik, itu adalah satu hal. Tapi di sisi yang lain sebetulnya adalah firman itu sendiri. Firman itu sendiri. Kalau saya boleh katakan itu dalam tanda kutip begitu ya, mengandung mujizat itu sendiri. Firman itu sendiri, itu ada kuasa penciptaan. Firman itu sendiri ada kuasa Allah yang bekerja. Jadi apakah firman itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang punya karunia mujizat, punya karunia kesembuhan, atau oleh siapapun, asal saudara dan saya percaya bahwa tidak ada satu firman pun yang kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya, setiap firman yang disampaikan, bahkan Allah mengatakan bahwa Allah meneguhkan kesaksian mereka, kesaksian mengenai firman itu oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Sesuai dengan yang dibagi-bagikan Tuhan menurut kehendaknya. Jadi, kita tidak bisa memilih. Ada ketika kita berdoa, orang disembuhkan, orang dipulihkan. Yang belum punya anak, minggu yang lalu menantikan, dari mana ya? Dari Azerbaijan. Ya, Azerbaijan itu menunggu sekitar 20 tahun. Ada yang mujizat di dalam hal keuangan, ada yang mujizat di dalam kesembuhan, berbagai macam pernyataan-pernyataan roh dan pernyataan-pernyataan kuasa Tuhan. Allah meneguhkan kesaksian firman itu. Jadi karena itulah setiap kali saudara menyampaikan firman Tuhan, entah dalam acara apapun, jangan hanya, saya hanya sekedar memberikan renungan, siapa tahu bisa membuat orang lebih baik. Oke, itu bukan hal yang buruk.
Tapi sebetulnya setiap kali saudara dan saya menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk pertemuan, komunitas sel yang sekecil apapun, mari percaya bahwa setiap pemberitaan firman dikatakan bahwa Allah akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat, berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh. Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan manifestasi dari keberadaannya, manifestasi dari kuasa dan kasihnya, bisa dikatakan tidak terhingga. Saya akan bacakan ada 4 kesaksian. Menarik sekali saudaraku. Yang pertama saya akan bacakan dari Jember. Dari ibu atau saudari Murtini dari Jember. Shalom pastor dan tim, terima kasih buat firman dan doa-doanya yang ada di setiap streaming ibadah minggu. Sudah 4 bulan ini saya sakit tulang belakang dan sangat mengganggu. Boro-boro sakit tulang belakang saudaraku, kadang-kadang kita ketelir sedikit di sini, salah bantal gitu aja, salah tidur, itu noleh-noleh udah gak enak, mengganggu sekali. Dan sangat mengganggu untuk saya beraktivitas setiap harinya. Setiap kali saya mendengarkan streaming ibadah dan saat pastor Indah berdoa, saya hanya bisa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjamah memulihkan saya seperti kesaksian-kesaksian yang selalu dibacakan. Saya taruh tangan saya di tulang belakang saya sembari sepakat bahwa mujizat kesembuhan saya alami. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan luar biasa. Minggu kemarin setelah mendengarkan streaming ibadah Senin paginya, saya bangun tidur dan saya merasakan sakitnya jauh berkurang. Ada pemulihan dari Tuhan. Saya percaya kesembuhan total terjadi. Tuhan memberkati pelayanan pastor dan tim yang lainnya. Dari Jember kita ke Johor. Hari ini banyak yang dari luar negeri, saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih atas doanya. Mama saya, 86 tahun, sudah bisa berbicara kembali. Sudah bisa berbicara kembali setelah beberapa waktu lalu bicaranya pelo akibat stroke, ada penyumbatan di otak bagian kiri. Doakan kami terus agar mama boleh terus mengalami anugerah Tuhan dan sehat kembali, mengalami ketenangan dan damai sejahtera Tuhan sehingga bisa tidur dengan nyenyak, istirahat dengan baik dan lebih sehat setiap harinya. Terima kasih untuk streaming ibadah dan doa di dalam setiap ibadah. Tuhan memberkati. Jadi saya berharap saudaraku doa kita semuanya, ya bukan hanya saya dan Bu Indah yang berdoa, tapi doa kita semuanya ketika kita betul-betul sepakat sehati, itu dinantikan ratusan ribu orang di seluruh dunia saudaraku. Ya saya sempat ngobrol dengan Anton bahwa kalau yang streaming, kalau yang merelay itu ratusan stasiun radio di luar negeri. Nah, yang khusus menerjemahkan, terakhir saya dapat laporan sekitar 26 ya Tan ya. 26 radio di luar negeri yang menerjemahkan setiap ibadah kita. Yang kita sudah tahu dari Jepang, Hokkaido, kemudian Tamil, India, Mongolia, kemudian Azerbaijan, dan nanti kita akan lihat ada satu negara lagi yang juga mereka menerjemahkan dan mereka mengalami mujizatnya. Jadi saya berharap saudara tidak merasa kehilangan waktu ini, kebaktian setiap kali berdoa untuk orang saudaraku. Doa kita yang singkat, mungkin 10-15 menit. Itu dinantikan begitu banyak orang dan membawa berkat bagi sangat banyak orang. Karena itulah saya berharap saudara dan saya tidak bosan-bosannya. Ya 15-10 menit kita bersepakat, kita berdoa supaya setiap yang mengikuti ibadah, setiap yang mendengarkan firman Tuhan, mereka juga mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti yang disampaikan teman yang kemarin dari Azerbaijan dikatakan, saya berharap bahwa gereja ini akan terus menjadi gereja yang mendoakan banyak orang. Kemudian dari Johor kita ke Kuala Lumpur. Dari Nelly,
Sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Doa mujizat itu nyata. Putri kami yang selama 6 minggu kemarin, saya tidak tahu ini umurnya 6 minggu atau sudah 6 minggu, putri kami yang umurnya 6 minggu. Putri kami yang umurnya 6 minggu kemarin masih berjuang di inkubator. Dengan selang oksigen dan infus, sekarang dengan jadi di inkubator, ya lahir, kemudian di inkubator, kemudian dibantu pernafasannya dengan selang oksigen dan infus. Sekarang paru-parunya sudah dipulihkan Tuhan dan sudah tidak ada alat yang melekat di tubuhnya. Haleluya, puji Tuhan. Tinggal gerak organ jari tangan dan kakinya. Mohon doanya pastor untuk segera diberikan pemulihan supaya semua organ tubuhnya dan bisa segera pulang dan kumpul bersama kami di rumah. Terima kasih untuk streaming ibadah yang sangat memberkati. Terima kasih untuk doa yang ditujukan bagi yang sakit dan banyak permasalahan lainnya. Tuhan memberkati pelayanan ini. Yang terakhir, dari Korea Selatan, dari Mokpo Korea Selatan, silakan ditayangkan. Saudara yang biasa nonton drakor, saudara mungkin bisa membaca ini. Ya, itu artinya kalimat yang pertama itu jangan kebanyakan nonton drakor, saudaraku. Kalimat pertama itu pesannya begitu, jangan kebanyakan nonton drakor ya. Bacalah Alkitab, jangan waktunya habis untuk drakor. Terjemahannya, bacanya bagaimana? Coba bacanya. Ya, nah ini kan bahasa drakor, saudara mungkin bisa menerjemahkan yang sering menonton drakor. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Shalom, saya hampir putus asa dengan masalah ekonomi. Ini dari Korea, dari kota Mokpo, Korea Selatan. Saya hampir putus asa dengan masalah ekonomi dan merasa tidak ada jalan keluar. Berdoa hampir jemu, hampir bosan. Setiap kali saya mendengarkan streaming ibadah, membangkitkan kembali iman saya untuk tetap berdoa dan percaya bahwa saya juga akan mengalami mujizat. Seperti kesaksian yang sering kali dibacakan. Saya diberhentikan dari pekerjaan 1 tahun dan 4 bulan yang lalu. Dan semua tabungan habis untuk biaya hidup. Barang-barang di rumah satu persatu sudah terjual habis. Hanya tinggal beberapa pakaian yang ada. Beberapa minggu kemarin, saat mendengarkan streaming ibadah, saya ditegur Tuhan karena saya bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Satu-satunya lagu yang saya ingat dan terngiang di hati dan telinga adalah Waymaker. Ya, lagu Waymaker, Waymaker. Mendengar banyak kesaksian yang dibacakan, saya hanya bisa percaya Tuhan yang menjadi Waymaker dalam hidup saya. Hari Senin, 8 Februari, ini tanggal berapa? Berarti Senin kemarin ya, tanggal 7-nya dia ibadah, tanggal 8, memang tanggal 7 kita ada lagu Waymaker. Yang nyanyi siapa? WL-nya? Oh, Olive ya. Terima kasih ya, nyanyianmu membawa mujizat bagi banyak orang. Hari Senin 8 Februari, kemarin saya dikagetkan, hari Senin 8 Februari, berarti Senin kemarin, saya dikagetkan oleh kehadiran saudara laki-laki saya, yang sudah 12 tahun, hubungan kami tidak baik. Karena warisan dari ayah, yang diambil oleh saudara laki-laki saya ini. Jadi saudara laki-lakinya mengambil warisan dari ayahnya dan selama 12 tahun hubungannya tidak baik dan praktis jarang ketemu. Saudara ini datang meminta maaf sambil memeluk saya. Lalu menyerahkan amplop kecil dan bicara bahwa ini adalah jatah uang warisan 12 tahun yang lalu yang aku ambil. Beberapa waktu ini hati saya gelisah, tertuduh, dan membayangi saya saat tidur
untuk mengembalikan uang yang bukan milikku. Selesai mengatakan itu, saudara laki-laki saya ini pamit pulang, saya ambil dan buka amplop yang tadi diberikan. Isinya cek dengan nominal yang cukup banyak. Saya bersyukur, saya terharu, menangis melihat itu semuanya. Cara Tuhan menolong masalah ekonomi dengan ajaib. Saya uangkan cek itu, saya sekarang sudah tidak sewa rumah lagi. Artinya dia bisa beli rumah karena dulunya sewa dan sekarang tidak sewa. Dia beli rumah dan sisa uangnya saya pakai untuk modal usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pastor dan tim, saya berharap dan berdoa. Jangan hentikan waktu berdoa untuk banyak orang yang sakit. Jadi mereka berdoa supaya kita tidak menghentikan waktu berdoa untuk banyak orang yang sakit dan bergumul. Karena saya percaya banyak orang yang akan mengalami dan melihat Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan memberkati. Tuhan adalah Tuhan yang membuat mukjizat. Saat kita tidak bisa melihat apapun yang serasa gelap di dalam kehidupan kita karena persoalan di dalam kehidupan kita. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah hubungan suami istri, entah itu masalah sakit penyakit yang melanda kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan katakan, aku Tuhan yang membuat mukjizat. Aku Tuhan yang memimpin kehidupanmu hari lepas hari. Aku Tuhan yang bisa membuat terobosan. Aku master of breakthrough di dalam kehidupanmu. Apa yang pernah hilang di dalam kehidupanmu, Tuhan akan kembalikan. Bahkan Tuhan katakan 7 kali lipat Tuhan akan kembalikan dalam kehidupan kita. Waktu-waktu kita yang hilang, keuangan kita yang hilang, karena kesalahan dan kebodohan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan katakan aku akan memulihkan, aku akan mengembalikan. Bahkan Tuhan janji 7 kali lipat akan dikembalikan, akan dipulihkan dalam setiap kehidupan kita. Ada orang-orang yang saya tidak tahu yang mungkin ada di tempat ini juga, atau engkau yang ada di luar kota yang mendengarkan melalui streaming radio maupun YouTube ataupun Facebook. Tuhan katakan engkau ada yang mengalami hari-hari ini engkau merasa seperti ditusuk oleh rekan kerjamu, oleh orang yang bekerja sama dengan engkau, dan itu membuat kerugian di dalam kehidupanmu. Tuhan katakan aku Tuhan yang membuat mukjizat. Aku akan mengembalikan bahkan berlebih dari apa yang hilang dari kehidupanmu. Tuhan saat ini Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berkatakan Tuhan, kalau engkau ada di tempat ini ataupun di mana engkau berada, katakan Tuhan itu aku Tuhan. Aku merasa Tuhan kehilangan karena orang Tuhan membuat yang jahat dalam kehidupanku. Ada kebodohan di dalam kehidupanku hari-hari yang lalu, ampuni aku Tuhan. Saat ini aku mau percaya kepada Engkau. Engkau bisa membuat mukjizat. Engkau sanggup membuat mukjizat dalam kehidupanku. Apa yang hilang dalam kehidupanku Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Aku mau percaya Engkau sanggup mengembalikan. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Sehingga Tuhan aku boleh merasakan akan apa kasih-Mu Tuhan, akan apa yang sudah Kau janjikan di dalam kehidupanku. Engkau ada yang sakit bronkitis, engkau ada yang sakit bronkitis. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau itu dimanapun engkau berada, katakan Tuhan, aku mau terima kesembuhan, mukjizat kesembuhan yang daripada Engkau. Semua paru-paruku menjadi bersih kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada bronkitis lagi di dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di dalam kehidupanku adalah kesehatan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan bisa mengadakan mukjizat dalam setiap kehidupan kita.
Saya tidak tahu sakit apa, tapi saya tahu itu di tenggorokan kita, di kerongkongan kita. Tapi bukan seperti radang biasa. Tuhan katakan kalau engkau mengalami itu, entah itu amandel, entah itu apapun juga, dan itu sangat mengganggu di dalam kehidupanmu, entah itu kanker di tenggorokanmu. Saat ini kalau engkau itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan kalau Tuhan tunjukkan, Tuhan mau sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan mukjizat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada saat ini, Allah sanggup menyembuhkan engkau. Kuasa mukjizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada orang yang jempol di kaki, engkau terluka dan itu membusuk. Dan kalau itu tidak sembuh, akan dipotong, akan diamputasi. Tuhan katakan jika engkau orangnya dimanapun kau berada, taruh tanganmu di bagian yang sakit dan katakan, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua lukaku menjadi kering dan tidak ada yang diamputasi, diambil dari kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada saat ini. Kalau engkau memiliki sakit di kepala, engkau memiliki sakit di seluruh sekujur tubuhmu, taruh tanganmu di kepalamu dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam hidupku. Yang ada di dalam hidupku adalah DNA Kristus. DNA Kristus adalah DNA yang sehat. DNA Kristus adalah DNA yang tidak ada sakit penyakitnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku terima kesembuhan. Aku terima kondisi tubuhku yang sehat. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus Tuhan ingatkan mengenai pemulihan segala sesuatu. Rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya, yang mungkin selama beberapa waktu itu hilang. Karena kesalahan kita, karena kecerobohan kita. Dan itu berimbas dalam kehidupan kita. Dalam kesehatan kita. Dalam pelayanan kita, dalam keuangan kita, dalam keluarga kita. Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan pemulihan. Aku akan mengerjakan pemulihan itu. Sehingga tahun-tahun yang hilang itu akan kembali lagi. Hasil yang hilang itu akan kembali. Bahkan jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Siapapun saudara yang pada hari-hari yang lalu saudara kehilangan banyak. Karena berbagai macam hal. Tuhan katakan aku sedang memulihkan justru pada masa-masa gelap dan kelam seperti ini. Pemulihan yang daripada Tuhan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, mari terus bekerja di tengah-tengah kami semuanya. Berbicara pada setiap anak-anak-Mu, berfirman kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus wahyukan, beri kami wahyu, beri kami hikmat dan pengertian dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.